Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan khususnya bagi para pemula ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu membongkar atau membedah kabelnya. Tinggal pahami sendiri seperti apa kira-kira untuk rangkaiannya. Saya mulai yang pertama mulai dari spool ya teman-teman. Dan di sini pada sepeda motor Honda Revo lama atau Grand atau Supra lama itu sama ya teman-teman untuk rangkaiannya. Dan pada sepeda motor Absolute Revo dan Supra 125 sudah berbeda karena menggunakan arus DC. Dan di sini menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mulai dari spool. Dari spool ini keluarnya itu udah 4 kabel ya teman-teman. Ada yang 5 juga ada, tapi yang 5 itu biasanya ada ground. Dan yang putih ini saya tidak usah menjelaskan karena di sini spoolnya menggunakan spool Grand. Saya juga tidak tahu mengapa bisa kabel putihnya bisa keluar 2. Dan yang terpenting untuk pengapian, untuk menghidupkan sepeda itu hanya ada 2. Kabel hitam leres merah ini masih kabel ori ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memahami warna-warnanya. Kabel hitam leres merah ini pengapian dan kabel biru leres kuning ini untuk pulser. Kabel warna putih polos ini untuk pengisian. Masuknya nanti itu akan ke kiprok, nanti saya akan jelaskan. Dan warna kuning ini sebagai penerangan. Oke, lanjut. Saya akan bahas warna kabel hitam leres merah ya teman-teman. Kabel hitam leres merah langsung dari spool. Spoolnya itu sama, mulai dari Grand sampai Honda Revo lama sampai Supra lama, Supra 100. Dan di sini kabel hitam leres merah itu langsung masuk ke dalam CDI. Nah, ini ya teman-teman. Dari spool langsung menuju CDI. Dan untuk syarat agar CDI mengeluarkan strom menuju coil itu hanya menggunakan 3 kabel ya syaratnya. Yang pertama, kabel pengapian yang dari spool hitam leres merah itu masuk ke dalam CDI juga. Dan kabel spool, kabel pulser biru leres kuning dan kabel ground warna hijau. Ada 3 kabel yang wajib masuk ke dalam CDI. Dan di dalam CDI akan diolah keluar menjadi kabel hitam leres kuning menuju coil. Ini ya, hitam leres kuning. Untuk rangkaiannya seperti ini. Pin soketnya bisa teman-teman coba jika teman-teman lupa untuk merangkai. Nah ini ya, seperti ini ya. Oke, lanjut. Dan di sini memiliki fungsi masing-masing. Untuk kabel hitam leres merah sebagai pengapian dan pulser dan juga ground. Dan dikeluarkan oleh CDI kabel hitam leres kuning menuju coil. Ini ya kabelnya. Ini saya memberikan contoh sudah dibedah seperti ini. Sudah dibongkar karena memang sudah sama orangnya sudah dibongkar. Jadi sekalian saya buat tutorial bagi teman-teman pemula. Ini awalnya sepedanya mati tapi ini sudah hidup. Sudah saya rapikan semua kabel-kabelnya. Karena di sini saya hanya menjelaskan tentang rangkaian kabel. Oke, untuk kabel leres hitam dan biru leres kuning sudah mengerti ya teman-teman. Keluar masuk menuju CDI. Oke, lanjut yang kabel pengisian dan juga penerangan. Pada kabel pengisian dan juga penerangan, saya bahas dulu yang warna putih untuk pengisian ya teman-teman. Warna putih dari spool itu langsung masuk menuju regulator atau kiprok. Ini ya, warna putih ini. Nah, warna putih masuk dengan arus yang tidak beraturan dan distabilkan keluar menjadi 12 volt berwarna merah. Berwarna merah ini berfungsi menuju aki dan menuju kontak. Kira-kira seperti itu. Dan yang menuju aki, ini kabel merah itu menuju sekring terlebih dahulu. Dari sekring langsung masuk ke aki sebagai pengecasan atau pengisian.
dan dari aki dikeluarkan lagi menuju kontak. Untuk kabel kontaknya kira-kira seperti ini. Yang merah tadi itu yang keluar dari aki masuk ke dalam kontak, dan dari kontak dikeluarkan kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitam yang bertugas untuk menyebarkan seluruh setrum menuju lampu-lampu di speedometer, menuju lampu rating dan juga klakson, kira-kira seperti itu. Dan untuk kabel hitam leres putih, maaf saya lupa untuk menjelaskan, kabel leres hitam leres putih ini sebagai pembunuh strom atau pemutus aliran kontak yang dari CDI ya teman-teman. Nah, dari CDI ini ada kabel hitam leres putih ini sebagai berfungsi pembunuh atau pemutus aliran stromnya. Dan di sini juga ada ground yang warna hijau ya teman-teman. Oke, sampai di sini mengerti untuk kabel pengisian atau kabel yang warna putih. Selanjutnya kabel yang warna kuning sebagai penerangan ya teman-teman. Ini dari spool langsung masuk menuju kiprok, dan dari kiprok ini dikeluarkan lagi hanya satu kabel ini. Ini ya. Untuk ground wajib harus menempel pada area yang sekiranya tidak terjadi karat. Dan untuk groundnya sendiri ini ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Dan dari kiprok akan dikeluarkan lagi, akan dicabang lagi di sini ya teman-teman. Nah, di sini keluarannya yang warna kuning. Ini yang dari kiprok, bukan yang dari spool ya. Yang dari spool itu menuju kiprok dulu dan dikeluarkan lagi oleh kiprok kabel warna kuning. Dari warna kuning ini masuk ke saklar on off. Nah, di sini masuk ke saklar on off warna kuningnya, dan dari saklar on off akan dikeluarkan lagi menuju tombol dim atau tombol jarak dekat dan jarak jauh. Dan dari tombol ini akan keluar kabel warna biru atau putih, biru dan putih. Kira-kira seperti itu untuk lampu, untuk kabel warna kuning sebagai penerangan ya teman-teman. Dan fungsinya masuk ke regulator atau kiprok itu sebagai penahan lampu agar tidak putus. Dan jika ada pertanyaan di sini mengapa kabelnya sangat banyak, ini sebenarnya hanya simpel saja ya teman-teman. Ini menuju kabel belakang yang menuju lampu rating dan lampu stop, lampu rem, lampu kota, itu semuanya jadi satu di sini, dan juga untuk meter bensin. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, monggo di kolom komentar. Saya akan jawab satu persatu. Maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti bagi teman-teman pemula. Di sini saya hanya menerangkan saja, tidak sebagai prakteknya. Untuk jalur regulator atau kiprok sudah mengerti ya teman-teman. Putih, merah, kuning, hijau. Kira-kira seperti itu. Dan untuk rangkaian CDI teman-teman juga mengerti ya. Wajib mengerti jika teman-teman pemula yang ingin tahu untuk rangkaian kelistrikan Honda Revo. Untuk spool seperti itu saja, sama saja, sangat simpel ya teman-teman untuk rangkaian pengapian atau kelistrikan AC. Untuk jalur kontak sudah juga saya jelaskan. Dan untuk rangkaian kelistrikan starter atau elektrik starter itu berbeda lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi di sini saya hanya menerangkan tentang pengapian dan penerangan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.